Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur berjumpa lagi dalam program kita pendalaman Alkitab. Secara khusus di tempat kita biasanya kita lakukan Jumat pertama, Jumat ketiga, dan juga kita bersyukur pada Tuhan walaupun pada saat ini kita belum bisa berkumpul bersama-sama mendalami Alkitab. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan menolong memberkati kita dalam pendalaman Alkitab secara live streaming yang kita lakukan. Dan harap Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan bisa mengikuti dari tempat masing-masing dan mempersiapkan Alkitab yang tentunya Bapak Ibu bisa persiapkan. Supaya kita bisa mengikuti pembelajaran bersama-sama dari kitab Kisah Para Rasul yang akan kita bahas pada malam hari ini. Secara khusus kita masuk ke dalam pasal yang keempat. Sebelum kita mendalami lebih lanjut akan materi yang akan kita dalami pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kesempatan malam hari ini. Kami dipersekutukan kembali oleh Tuhan dalam pendalaman Alkitab. Secara khusus kami mempelajari dari kitab Kisah Para Rasul. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami boleh memberikan hati kami, memberikan hidup kami untuk boleh bersama-sama dibimbing, ditolong oleh Tuhan lewat pembelajaran kami akan firman-Mu. Berfirman kepada kami Tuhan, tuntun pembelajaran kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami memohon dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masuk ke dalam pasal yang keempat dari kitab Kisah Para Rasul. Tidak terasa dari pasal ke pasal kita akan bahas bersama-sama, kita akan gali, kita akan perhatikan, dan kita akan menemukan prinsip kebenaran yang tentunya kita akan hidupi secara bersama-sama. Di dalam pasal yang sebelumnya, secara khusus dalam pasal yang pertama, kedua, dan ketiga, kita tentu sudah melihat beberapa bagian bagaimana Tuhan Yesus menjanjikan kepada para murid tentang Roh Kudus yang akan turun kepada mereka, yang akan dicurahkan kepada mereka, dan para murid menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Di dalam pasal yang pertama, pasal yang kedua kita berjumpa dengan satu peristiwa yang penting di dalam sejarah gereja. Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid turun atas para rasul, sehingga itu membakar semangat mereka, membakar jiwa mereka untuk menjadi saksi bagi Kristus. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada para muridnya, kamu akan menjadi saksiku jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Oleh sebab itu di dalam pasal yang kedua, bagaimana kita menemukan di sana Petrus dengan semangat, dengan gairah, dan dengan keberanian berkhotbah. Dan di dalam pasal yang ketiga kita juga masih menjumpai bagaimana Petrus dan Yohanes ketika pergi untuk berdoa, pergi untuk sembahyang ke bait Allah. Lalu ketika mereka menjumpai seorang yang lumpuh, lalu Petrus dan Yohanes menatap seorang lumpuh itu dan berkata kepadanya, emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu engkau berjalan. Petrus dan Yohanes melakukan mujizat menyembuhkan seorang lumpuh. Dan itu menjadi sesuatu yang kemudian melatar belakangi atau menjadi satu konteks yang penting di dalam kita memperhatikan di pasal yang keempat dari kitab Kisah Para Rasul. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Petrus dan Yohanes sudah melakukan penyembuhan terhadap seorang lumpuh, maka orang lumpuh itu terus mengikuti mereka. Dan orang banyak pun mengerumuni mereka. Sehingga Rasul Petrus dan Yohanes menjadi daya tarik bagi orang banyak. Orang mengerumuni mereka, orang ingin tahu lebih dalam, ingin tahu lebih detail lagi seperti apa. Dan bagaimana Petrus dan Yohanes melakukan mujizat tersebut. Sehingga orang berpikir bahwa ini kuasa yang luar biasa yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes. Tetapi Petrus mengarahkan orang kepada satu kuasa yang sebetulnya adalah kuasa Yesus Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam pasal yang keempat kita memperhatikan di sana, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka
Lalu tiba-tiba didatangi imam-imam kepala, pengawal bait Allah dan orang-orang Saduki. Orang-orang datang kepada Yohanes dan Petrus yang sedang dikerumuni oleh orang banyak. Siapakah mereka yang datang itu? Mereka adalah imam-imam. Ya, mereka adalah pengawal bait Allah. Mereka adalah orang-orang Saduki. Mereka datang kepada Petrus dan juga datang kepada Yohanes bukan karena mereka ingin tahu, lalu mereka takluk, tunduk, taat kepada berita pengajaran yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Tidak, tetapi nanti kita akan melihat kenapa mereka datang. Jelas dalam pasal yang kita baca tadi, pasal yang keempat yang kita akan pelajari ini, kita akan menemukan di sana. Imam-imam tentu kita mempelajari, sering mendengarnya bukan? Ketika mereka harus melayani umat, mempersembahkan kurban, menaikkan doa bagi umat di bait Allah, lalu pengawal bait Allah menjaga bait Allah atau boleh dikatakan polisinya bait Allah, ya orang-orang Saduki, salah satu kelompok atau orang yang sebetulnya ada di dalam kehidupan keberagamaan orang Yahudi pada waktu itu, selain orang Farisi. Nah, waktu Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak, mereka seperti dikerumuni oleh orang-orang yang sebetulnya ingin menyorot mereka. Kalau dalam konteks sekarang barangkali ya, kalau kita didatangi reporter untuk meliput sesuatu yang bangga bukan? Ya, kalau kita didatangi kemudian wartawan untuk diwawancarai, ya untuk berita sesuatu yang bagus, pasti senang. Tetapi ketika orang-orang ini datang kepada Petrus dan Yohanes, secara khusus imam-imam, pengawal bait Allah dan juga orang-orang Saduki, maka apa yang menjadi alasan bagi mereka untuk datang? Orang-orang itu sangat marah, ya, karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ya, ternyata orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, pengawal bait Allah dan juga imam-imam datang marah kepada Petrus dan Yohanes. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes menjadi sesuatu yang sangat penting dan sangat menarik untuk diperhatikan, bahwa Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak. Ya, mereka mengajar orang banyak. Tentu ini apa yang mereka ajarkan? Pasti mereka mengajarkan tentang Yesus Kristus yang sudah mati, yang sudah disalibkan, yang sudah bangkit dan yang sudah naik ke surga. Itulah yang menjadi tema dari pengajaran Petrus dan Yohanes. Kalau kita membaca di dalam ayat pasal-pasal sebelumnya, baik pasal yang kedua setelah Pentakosta, bagaimana Petrus mengajarkan tentang Kristus kepada orang banyak. Lalu pasal yang ketiga juga bagaimana Petrus dan Yohanes mengajarkan tentang Kristus yang mati, yang bangkit, dan yang naik ke surga itu. Itulah yang menjadi tema penting dari pengajaran para rasul pada waktu itu. Nah, mereka tidak mengajarkan tentang siapa diri mereka. Mereka mengajarkan atau memfokuskan ajaran mereka kepada Kristus. Pengajaran menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari suatu karya Roh Kudus yang menaungi mereka, yang turun ke atas mereka. Roh Kudus itulah yang menuntun mereka untuk mengajarkan tentang Injil Kristus kepada orang-orang banyak pada waktu itu. Dan tentu pengajaran ini menjadi prinsip yang sangat penting juga dalam pekabaran Injil, termasuk juga dalam kehidupan keberagaman orang Yahudi. Orang Yahudi sangat ketat di dalam mengajarkan hukum-hukum, mengajarkan Taurat, karena seperti yang ditulis oleh Musa ketika Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, ajarkanlah kepada anak-anakmu ulang berulang. Tetapi juga kalau kita memperhatikan bagaimana amanat dari Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, maka di situ juga akan kita menemukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus atau apa yang diingatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, ajarkanlah kepada mereka apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Pergilah, ya, beritakanlah Injil. Tetapi jangan lupa, dari semuanya itu yang menjadi penting adalah ajarkanlah kepada mereka.
apa atau segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Para rasul dalam konteks ini Petrus dan Yohanes mengajarkan orang banyak tentang Kristus. Tidak hanya mengajar, tetapi juga mereka memberitakan di dalam bagian ini. Mereka memberitakan apa yang mereka beritakan, apa yang mereka ajarkan, bahwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kebangkitan dari antara orang mati. Inilah yang membuat orang-orang Saduki sangat marah terhadap Petrus dan Yohanes. Mengapa? Karena ternyata orang-orang Saduki bukanlah orang yang percaya akan adanya kebangkitan. Sehingga ketika Yesus yang bangkit itu yang diberitakan oleh Petrus dan Yohanes kepada orang-orang banyak, itu seakan mengganggu ajaran yang selama ini dipegang oleh orang-orang Saduki. Ya, bukan hanya orang-orang Saduki, tapi imam-imam, kepala dan juga penjaga bait Allah merasa terganggu. Karena apa? Karena barangkali kemudian ketika mereka sudah mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes, maka kemungkinan besar orang-orang akan menjadi murid dari Petrus dan Yohanes. Mereka berpaling dari imam-imam, dari ahli-ahli Taurat, dari orang-orang Saduki pada waktu itu. Dengan kata lain ya, kehidupan mereka terganggu secara keagamaan. Pengajaran mereka terganggu karena pengajaran yang disampaikan oleh para rasul. Dan mungkin saja ya orang-orang banyak itu menjadi aset yang penting bagi orang-orang imam-imam pada waktu itu dalam bait Allah, karena bisa memberikan sumbangsi yang besar bagi kehidupan perekonomian mereka. Oleh sebab itu mereka sangat marah kepada Petrus dan Yohanes. Bentuk kemarahan mereka, maka di dalam ayat yang ketiga mereka menangkap dan menyerahkan Petrus dan Yohanes ke dalam tahanan. Petrus dan Yohanes ditangkap. Petrus dan Yohanes ditahan oleh orang-orang Saduki, oleh imam-imam, kepala dan juga oleh pengawal bait Allah. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Petrus dan Yohanes ditangkap, ditahan. Ini konsekuensi dalam memberitakan satu kebenaran. Penganiayaan mulai dirasakan oleh para rasul. Ketika Kristus sudah mati, bangkit dan naik ke surga, maka kemudian penganiayaan yang selama Kristus ada di bumi ditujukan, dialamatkan kepada Kristus. Kini penganiayaan itu mulai dirasakan oleh para rasul, mulai dirasakan oleh mereka yang menjadi murid Kristus pada waktu itu. Mereka ditangkap, mereka dipenjarakan. Tidak selamanya ternyata orang ditangkap, orang ditahan, orang dipenjarakan oleh karena kejahatan. Tapi juga oleh karena perbuatan yang baik, oleh karena perbuatan menolong orang lain, oleh karena menyelamatkan orang lain atau menuntun orang lain kepada keselamatan, maka mereka dijebloskan ke dalam tahanan. Nah, bagi Petrus dan Yohanes memang mereka diserahkan ke dalam tahanan, mereka ditangkap. Memang tidak enak tentunya. Tetapi bagi orang lain, bagi orang banyak, hasil dari pemberitaan, hasil dari pengajaran Petrus dan Yohanes membuat orang-orang lain yang mendengar ajaran mereka menjadi percaya. Dan Alkitab mencatat kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ya, 5.000 orang laki-laki. Kalau kita hitung misalnya ada perempuan, istrinya, barangkali ada anak-anaknya, maka bisa jadi lebih dari 5.000. Tapi yang terhitung karena laki-laki dalam tradisi Yahudi. Tetapi 5.000 itu bukan jumlah yang sedikit juga untuk percaya kepada Kristus yang diberitakan oleh Yakobus dan Yohanes pada waktu itu di Yerusalem. Yerusalem masih menjadi satu pusat pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para rasul. Seperti yang dijanjikan oleh Yesus kepada mereka, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, di sini kita melihat bagaimana pergerakan pemberitaan Injil, pergerakan Injil Kristus Yesus mulai bertumbuh, mulai berkembang melalui pemberitaan para rasul. Dan harganya tentu para rasul mesti menanggung bagaimana mereka ditangkap, bagaimana mereka ditahan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Oleh sebab itu kemudian kita memperhatikan di dalam ayat berikutnya, pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Ya, jadi ada satu perkumpulan kembali, yaitu antara para imam-imam kepala, ya, pemimpin-pemimpin Yahudi, tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka inilah yang kemudian berkumpul bersama dan mengundang yang lain lagi, seperti yang dikatakan ada imam-imam besar, ada imam besar Hanas, ada imam besar, ya, ada Kayafas, ada Yohanes, ada Alexander, dan bahkan ada semua orang yang termasuk dari keturunan imam besar. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak puas dan tidak pernah merasa cukup dengan kumpulan yang tadi, pemimpin-pemimpin Yahudi, ada tua-tua, ada pengawal bait Allah, ada orang-orang Saduki. Tetapi juga kemudian mereka memperbesar pertemuan, memperbesar jumlah orang yang akan melakukan sidang untuk menyidangi Petrus dan Yohanes. Ya, disidang hanya karena melakukan pemberitaan Injil. Disidang hanya karena alasan, ya, mengajarkan tentang Yesus Kristus. Disidang hanya karena memberitakan nama Kristus yang dibangkitkan itu. Ya, ini menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Kan? Bagaimana pekerjaan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para rasul menjadi viral di dunia orang Yahudi pada waktu itu di kota Yerusalem. Ya, barangkali kalau pada zaman itu sudah punya sosial media seperti sekarang, ya, mungkin para reporter, mungkin para wartawan akan datang mengerumuni mereka. Lalu apa yang dilakukan oleh Yohanes dan Petrus barangkali langsung divideokan, lalu diviralkan, dicemplungkan dalam YouTube, dicemplungkan di dalam Instagram atau Facebook atau media sosial lainnya, sehingga orang akan mengetahui. Oleh sebab itu ini menjadi antisipasi yang dilakukan oleh petinggi-petinggi agama Yahudi pada waktu itu. Mereka adalah imam-imam besar, mereka adalah Hanas, Kayafas, Yohanes, Alexander, semua orang yang termasuk keturunan imam. Ya, pemimpin-pemimpin Yahudi, mereka yang punya kekuatan, punya kuasa untuk mengadili. Ya, dalam konteks keagamaan, kalau dalam konteks kenegaraan atau kekaisaran nanti ada Herodes misalnya. Kalau kita memperhatikan dalam pengadilan yang dilakukan terhadap Yesus Kristus. Tapi karena ini bicara tentang ranah agama, maka itu ada pada pengadilan agama. Dan yang punya wewenang di situ adalah pemimpin-pemimpin Yahudi. Kemudian ada tua-tua yang betul-betul menjaga tradisi, menjaga adat istiadat, dan tentunya ada ahli-ahli Taurat, orang-orang yang menyelidiki kitab-kitab suci perjanjian lama, yang mendalami, yang mempelajari. Mereka betul-betul berkumpul, ya, kemudian mengadakan sidang untuk menyidangkan Petrus dan juga Yohanes. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang akan mereka lakukan? Ya, di dalam ayat yang ke-7, ketika mereka disidangkan, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan ke sidang itu, lalu diperiksa dengan pertanyaan. Menarik bahwa mereka memeriksa Yohanes dan juga Petrus, atau memeriksa Petrus dengan Yohanes dengan satu pertanyaan. Apa yang ditanyakan oleh mereka adalah begini: dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Inilah pertanyaan di dalam sidang Yerusalem yang dilakukan oleh pemimpin Yahudi, oleh tua-tua, ahli Taurat, imam-imam, ya, kemudian dan semua keluarga atau keturunan imam besar itu. Bayangkan di dalam satu sidang, orang-orang pejabat-pejabat penting agama Yahudi pada waktu itu, lalu di depan mereka Yohanes, di depan mereka ada Petrus, dan mereka berdua ditanya, dengan
kuasa mana atau dengan nama siapa kamu melakukan tindakan yang demikian. Karena bagi mereka dalam konteks keagamaan Yahudi, yang mengeluarkan satu surat kuasa untuk orang lain bertindak atau untuk orang lain melakukan sesuatu, mesti ada rekomendasi dari Mahkamah Agama, harus ada rekomendasi ya dari tua-tua, dari pemimpin-pemimpin Yahudi, dari imam besar. Seperti kalau kita membaca pasal-pasal berikutnya bagaimana Paulus yang sebelum dia bertobat, yaitu Saulus, selalu membawa surat kuasa untuk membinasakan orang percaya. Maka mereka mempertanyakan, karena bagi mereka, merekalah yang punya wewenang untuk mengizinkan segala sesuatu boleh ada dan tidak ada. Secara khusus dalam konteks pengajaran. Ya, kalau mereka merekomendasikan bahwa perlu pengajaran ini, perlu orang ini yang akan melakukan pengajaran, perlu orang ini akan melakukan mujizat atau tanda, maka mereka itulah yang kemudian memberikan rekomendasi. Oleh sebab itu, mereka menanyakan kepada Petrus dan Yohanes, dengan kuasa mana? Dengan nama siapa kalian melakukan tindakan yang demikian itu? Mengacu kepada satu tindakan, pertama bahwa mereka mengajar orang banyak, memberitakan bahwa Kristus sudah bangkit, memberitakan bahwa dalam Kristus ada kebangkitan orang mati, tetapi juga menunjukkan kepada satu peristiwa seorang yang lumpuh, yang sudah berjalan, yang sudah sembuh, yang sudah sehat. Inilah yang menjadi pertanyaan mereka. Oleh sebab itu bagaimana kemudian respon daripada Petrus, bagaimana jawaban daripada Petrus di dalam ayat yang ke-9? Maka Petrus mulai menjawab, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus. Ini kata yang penting di dalam perjalanan kehidupan para rasul, secara khusus dalam Kisah Para Rasul. Petrus yang penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus menjadi kata penting karena Roh Kuduslah yang mendorong para rasul, yang memberikan kegairahan, semangat, kuasa dan keberanian kepada para rasul untuk memberitakan Injil Kristus. Maka Petrus yang penuh dengan Roh Kudus itu berkata kepada pemimpin-pemimpin, hai kamu pemimpin-pemimpin umat, dan hai kamu tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu sembuh, dan maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ya. Petrus penuh dengan Roh Kudus lalu menjawab para tua-tua, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, ahli Taurat, imam besar, dan juga imam-imam yang lain, serta orang-orang yang adalah keturunan imam yang ada dalam konsili pada waktu itu. Haruskah kami diperiksa karena kami melakukan perbuatan yang baik, satu kebajikan? Ya. Haruskah kami memberitahukan kepada kamu dengan kuasa mana, dengan nama siapa kami melakukan tanda ini? Dengan nama Yesus Kristus orang Nazaret. Nama Yesus Kristus orang Nazaret. Yesus Kristus orang Nazaret itu dulu kamu salibkan. Ya. Kamu pikir dia sudah habis? Kamu pikir dia sudah tidak berdaya lagi? Kamu pikir dia sudah tidak berkuasa lagi? Kamu pikir namanya sudah terhapus oleh karena kamu telah menyalibkan dia dan kamu telah membunuh dia? Tetapi Allah telah membangkitkan dia. Dia telah bangkit, dia telah naik ke surga. Ini menjadi poin penting untuk diperhatikan. Mereka dalam bagian ini, Petrus dan Yohanes, menghakimi, mengadili, dan mensidangi mereka atau pejabat-pejabat agama Yahudi yang melakukan sidang terhadap mereka berdua.
Jadi kesempatanlah bagi kesempatanlah bagi Petrus, kesempatanlah bagi Petrus dan Yohanes untuk memberitakan nama Kristus itu. Jadi sesuatu yang sangat menarik. Jadi nama Kristus tidak hanya diberitakan ketika dalam situasi yang aman, yang nyaman, yang tentram, tetapi juga kekuasaan atau nama Kristus diberitakan di dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang diperhadapkan dengan hukuman sekalipun nama Kristus diberitakan. Haruskah kami menerangkan kuasa mana orang lumpuh ini berjalan, orang lumpuh ini sehat, orang lumpuh ini yang ada sekarang yang di depan kamu, kamu lihat dengan kuasa manakah kami melakukan tanda-tanda itu? Maka Petrus berkata, dengan kuasa nama Kristus. Nama Kristuslah yang memberikan kesehatan. Nama Kristuslah yang memberikan kesembuhan. Nama Kristuslah yang menyelamatkan. Nama Kristuslah yang berkuasa. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sejauh mana kita mengenal nama Kristus itu, sejauh mana kita percaya kepada kuasa Kristus itu, di dalam kehidupan kita memimpin, menolong kita, menyertai kehidupan kita. Menarik ketika Petrus dan Yohanes kemudian melanjutkan, secara khusus Petrus melanjutkan jawabannya kepada orang-orang yang sedang melakukan persidangan terhadap mereka. Maka dalam bagian ini apa yang sebetulnya disampaikan oleh Petrus adalah, ketahuilah kamu sekalian, ketahuilah, kamu harus tahu. Ini menunjuk kepada bagaimana orang-orang yang ada di dalam bait Allah mesti pertama mengetahui tentang nama Kristus itu. Tetapi juga bukan hanya mereka yang sedang mengadili, yang sedang mensidangi Petrus dan Yohanes yang harus tahu, tapi juga seluruh umat Israel pun harus tahu tentang nama Kristus itu. Dengan demikian, maka pemberitaan Injil memang mulai harus dari Yerusalem itu, mulai dari bait Allah itu. Ya, bahwa mereka harus tahu tentang siapa, tentang Yesus yang mereka salibkan. Mereka harus tahu tentang Yesus orang Nazaret yang pernah mereka tolak. Mereka harus tahu tentang Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati itu. Inilah yang harus mereka ketahui. Dengan mengetahui, maka orang yang mendengar, orang yang tahu, dan kemudian Roh Kudus yang bekerja dalam hati orang yang menerima, maka mereka akan menerima Kristus itu. Bagaimana orang bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana orang bisa memberitakan kalau tidak ada yang mengutus? Paling tidak bagaimana orang bisa tahu kalau tidak ada yang memberitahukan kepada mereka? Kalau Petrus dan Yohanes menutup mulut untuk memberitahukan nama Kristus, menutup mulut untuk memberitakan Injil, bagaimanakah orang-orang di Yerusalem tahu tentang Kristus itu? Walaupun mereka tahu tentang Kristus yang mereka salibkan, tetapi mereka degil, mereka selalu menutup hati mereka. Oleh sebab itu Injil harus terus diberitakan. Bagian para rasul adalah bagian memberitakan, tetapi biarlah bagian Roh Kudus yang membukakan hati para pendengarnya. Oleh sebab itu penting bagi saya dan saudara, bagaimana kita harus memberitahukan tentang Injil itu, memberitahukan Kristus kepada orang-orang dimanapun kita Tuhan hadirkan, dimanapun Tuhan kita tempatkan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Beritahukanlah Kristus. Bukan hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui hidup kita, melalui tindakan kita, melalui seluruh keberadaan kehidupan kita. Beritahukan tentang Kristus lewat hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka menjawab satu pertanyaan tentang kuasa mana atau dalam nama siapa kamu bertindak demikian. Petrus di dalam ayat yang ke-12 tadi, dia mengatakan, ya, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Nama Kristus itu bukan hanya sekedar menyembuhkan seorang lumpuh itu. Nama Kristus itu bukan sekedar menyembuhkan seorang yang sakit sudah lebih dari 40 tahun itu. Tapi nama Kristus itu,
nama yang menyelamatkan. Satu-satunya nama yang menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain selain nama Kristus Yesus itu. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat bagian selanjutnya. Bagaimana kemudian di dalam persidangan tersebut, ya, ketika mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes di dalam menjawab dan juga memberitakan nama Kristus, maka ayat yang ke-13, ketika sidang itu melihat bagaimana keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang diselamatkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka. Petrus dan Yohanes disuruh untuk meninggalkan sidang dalam kesementaraan. Sidang diskor, ya. Sidang istirahat sebentar. Barangkali begitu. Kita masih mencari jalan keluar dulu. Kita masih memikirkan langkah apa yang harus kita lakukan terhadap kedua orang ini. Barangkali imam-imam, orang-orang tua-tua Yahudi, ahli Taurat memikirkan demikian. Sehingga Yohanes, Petrus disuruh keluar meninggalkan sidang. Alasan yang tentu disampaikan oleh Alkitab tentang bagian ini adalah mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Roh Kudus memberikan kepada para rasul keberanian untuk memberitakan Injil. Kalau kita memperhatikan bagaimana kehidupan Petrus sebelum Kristus disalibkan, sebelum Kristus mati, Petrus seorang yang boleh dikatakan pernah menyangkal Tuhan Yesus, yang memang pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Menyangkal Tuhan Yesus. Sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku. 3 kali engkau akan menyangkal aku. Karena ketakutan dengan ancaman, dengan pertanyaan yang ditujukan kepada Petrus, bukankah engkau salah seorang dari Galilea, orang yang mengikuti dia? Petrus berkata, bukan, tidak. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi setelah Roh Kudus turun ke atas para rasul, Roh Kudus memberikan keberanian kepada Petrus dan juga kepada Yohanes, para rasul yang lain, untuk menjadi saksi Kristus. Orang-orang juga mengetahui bahwa keduanya adalah orang yang biasa dan tidak terpelajar. Ya, ini menjadi sesuatu yang sangat penting juga untuk diperhatikan. Bagi orang-orang Yahudi, orang-orang yang terpelajar itu dalam konteks keagamaan adalah ya orang-orang ahli-ahli Taurat, imam-imam, ya pengawal bait Allah, kemudian para tua-tua. Barangkali kalau dalam zaman sekarang, Petrus dan Yohanes ini memangnya mereka tamatan dari sekolah teologi mana? Ya. Emang mereka lulusan kapan? Emang mereka belajar di mana? Ini tidak terpelajar, ini tidak mengetahui tentang Taurat, tidak mengetahui tentang ilmu kealahan. Ya. Oleh sebab itu kemudian mereka juga tahu kalau Petrus dan Yohanes ini adalah orang dari Galilea, nelayan. Mereka tidak mengecap pendidikan seperti orang-orang yang ada di dalam bait Allah. Oleh sebab itu mereka memandang bahwa ini orang yang tidak terpelajar, tetapi punya keberanian. Mereka orang yang tidak terpelajar, tapi mereka bisa memberitakan nama Kristus. Mereka tidak terpelajar, tapi mereka bisa mengadakan mujizat itu. Tetapi juga mereka atau orang banyak itu mengenal Petrus dan Yohanes sebagai murid dari Yesus Kristus, pengikut Kristus itu. Nah, inilah saya pikir bahwa penting untuk kita perhatikan. Petrus dan Yohanes dikenal oleh orang-orang, baik orang-orang Saduki, imam-imam, kepala ahli Taurat, dan juga tua-tua, bahwa mereka mengenal mereka dua ini adalah pengikut Kristus. Mereka dua ini adalah murid Yesus Kristus.
Ya. Jadi murid merepresentasikan daripada gurunya, seharusnya demikian barangkali ya. Seperti apa gurunya hidup, seperti apa gurunya mengajar, seperti apa gurunya menyampaikan pelajaran, itulah yang diterima oleh para murid. Itulah yang dihidupi oleh para murid. Nah, itulah kemudian yang menjadi tanda bagi orang-orang pada waktu itu untuk mengenal Petrus dan juga Yohanes. Hidup kita dikenal sebagai murid Kristus melalui apa? Hidup saya dan saudara dikenal oleh orang lain sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang Kristen melalui apa? Dalam hal apa? Dalam hal hidup, dalam hal keseharian kita, tingkah laku, ya, perkataan kita, sikap kita, dan sebagainya. Jadi orang mengenal. Iya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Ya, kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Nah, Petrus dan Yohanes juga dikenal oleh orang-orang pada waktu itu bukan hanya dari bagaimana keberanian Petrus, bagaimana mereka adalah murid daripada Yesus Kristus atau pengikut daripada Yesus Kristus. Nah, Petrus dan Yohanes disuruh meninggalkan ruang sidang, kemudian karena orang mengetahui, orang melihat tentang bagaimana seorang lumpuh yang disembuhkan lalu berdiri di samping keduanya, di samping Petrus dan juga Yohanes. Jadi mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantah fakta yang telah terjadi di dalam kehidupan seorang lumpuh. Dan mereka tidak mengetahui harus berbuat apa lagi. Mereka tidak bisa kemudian mengatakan atau berbuat sesuatu yang dusta, tidak bisa berbuat sesuatu yang palsu lagi. Karena mereka tahu bahwa orang lumpuh itu mereka kenal. Orang lumpuh itu setiap hari sebelum disembuhkan oleh Petrus ada di pintu gerbang bait Allah. Ini penting untuk kita perhatikan. Petrus dan Yohanes disuruh meninggalkan bait Allah. Kemudian para petinggi agama Yahudi memikirkan untuk langkah apa yang tepat, langkah apa yang harus mereka ambil, lalu ditindakan atau dijatuhkan kepada Petrus dan Yohanes, hukuman apa yang tepat. Oleh sebab itu mereka perlu berunding untuk memikirkan hal tersebut. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes? Pertama, bahwa telah nyata kepada semua penduduk di Yerusalem bahwa pemberitaan pengajaran tentang Kristus yang bangkit itu, tentang seorang yang lumpuh kemudian mengalami sehat, bisa berjalan, itu sesuatu yang fakta, sesuatu yang benar-benar terjadi dan bukan rekayasa, bukan manipulasi, bukan hoax. Ya, bukan. Sehingga apa yang dilakukan itu menjadi viral seantero Yerusalem. Oleh sebab itu kemudian mujizat yang dilakukan mereka dikatakan, wah ini sangat menyolok, kata orang-orang atau pejabat-pejabat gereja atau pejabat-pejabat agama Yahudi pada waktu itu. Mujizat yang mereka lakukan inilah mereka telah melakukan mujizat yang sangat menyolok. Mujizat ini sangat bukan hanya sekedar menyolok, tapi ini yang mereka lakukan adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, tetapi kita tidak bisa menyangkal akan keberadaan ini. Kita tidak bisa berbuat dusta, kita tidak bisa menipu. Karena ini betul-betul terjadi, betul-betul, dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh sebab itu kebingungan orang-orang yang pada waktu itu dalam memutuskan untuk apa dan bagaimana Petrus dan Yohanes harus dihukum. Nah, oleh sebab itu kemudian di dalam ayat selanjutnya, maka penjegalan terhadap pemberitaan nama Kristus itu terus-menerus harus dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau oleh orang-orang yang kemudian ada di dalam bait Allah. Mereka berusaha untuk menjegal pemberitaan nama Kristus. Ya. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka mengancam dan melarang Petrus dan Yohanes untuk berbicara lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Itulah yang mereka bisa lakukan. Yang pertama, bahwa mereka mengancam, ya, mengancam Petrus dan Yohanes. Mereka kemudian melarang Petrus dan Yohanes supaya tidak lagi memberitakan nama Yesus Kristus yang sudah bangkit itu, yang sudah menyelamatkan, yang sudah menyembuhkan seorang yang lumpuh itu. Jangan lagi beritakan di sini. Awas kamu, kalau kamu masih memberitakan di sini, barangkali kamu akan dibunuh, kamu akan disiksa, kamu akan dianiaya. Barangkali itu ancaman, dan mungkin juga ancaman, ya, kamu akan mati. Ya, tetapi pekerjaan siapa yang sebetulnya ingin menjegal pemberitaan Injil Kristus itu? Pasti bukan pekerjaan yang datang dari Roh Kudus. Pasti pekerjaan dari kuasa-kuasa dunia, penghulu-penghulu darah, kuasa-kuasa iblis yang mencoba menjegal, yang mencoba menghalangi pemberitaan Injil. Kuasa Roh Kudus justru menolong, memimpin para rasul untuk memberitakan Injil. Oleh sebab itu, bagaimana sikap Petrus dan Yohanes ketika mereka diancam, ketika mereka dilarang? Di dalam ayat yang ke 18, 19 kita akan membaca di sana. Ya. Saya akan bacakan untuk kita. Ayat 18 mulai. Setelah keduanya disuruh masuk, lalu mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara dan jangan mengajar lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Petrus dan Yohanes menjawab, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Maka mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Tapi pada akhirnya melepaskan juga, sebab sidang tidak dapat menemukan jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang-orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Petrus dan Yohanes berkata bahwa kami akan tetap taat kepada Allah. Silakan kamu pertimbangkan taat kepada siapa. Tetapi kami akan tetap terus memberitakan Injil Kristus. Kami akan terus memberitakan nama Kristus. Kami telah mendengar, kami telah melihat apa yang dikerjakannya, dan kami adalah saksi matanya. Inilah yang mendorong Rasul Petrus dan juga Yohanes untuk terus memberitakan Injil Kristus sekalipun mereka dalam bahaya, sekalipun mereka dalam ancaman. Tetapi menarik bahwa orang itu pun melepaskan Petrus dan Yohanes. Mereka dilepaskan sekalipun mereka diancam, tapi ancaman mereka ya tetap aja tidak berguna bagi Petrus dan Yohanes, karena memang ternyata pada akhirnya mereka dilepaskan karena tidak ada jalan untuk menghukum Rasul Petrus dan Yohanes. Mereka tidak menemukan celah kejahatan apa yang telah dibuat oleh Petrus dan Yohanes. Dasar apa untuk kita menghukum orang berdua ini? Mereka melakukan kebajikan. Mereka menolong seorang yang sudah 48 tahun. Sudah 40 tahun umurnya. Lebih dari 40 tahun umurnya. Jadi sudah lama sekali. Dari sejak kecil, dari sejak lahir orang lumpuh tersebut, kemudian sampai berumur 40 tahun, baru mengalami bisa berjalan. Bukan hanya itu juga. Dan orang yang kemudian sudah disembuhkan dikatakan mengikuti Petrus dan Yohanes. Ini menjadi ketakutan bagi orang-orang yang memutuskan untuk menghukum Petrus dan Yohanes. Dan selain itu, kemudian mereka atau orang-orang lain juga, orang-orang yang ingin menghukum mereka takut kepada orang banyak yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah memuliakan Kristus bersama dengan orang-orang percaya yang lainnya. Dengan kata lain bahwa kenapa Petrus dan Yohanes dibebaskan? Pertama, memang tentu mereka tidak bersalah, mereka tidak mendapatkan orang-orang yang menghukum mereka tidak mendapatkan kesalahan mereka. Kedua, ya, orang-orang itu kemudian takut kepada massa, yaitu orang yang banyak pada waktu itu yang sudah percaya.
tetapi juga mereka mempertimbangkan dan melihat fakta bahwa seorang yang lumpuh sudah lebih dari 40 tahun itu ternyata memang sudah sehat dan bisa berjalan. Maka tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk menghukum Petrus dan Yohanes. Bapak Ibu saudara yang terkasih, bandingkan dengan penghukuman, pengadilan, pensidangan yang dilakukan oleh orang-orang terhadap Yesus. Yesus tidak ditemukan juga kesalahan, tetap dihukum. Yesus dihukum karena orang-orang yang kemudian, baik Pilatus, Herodes pada waktu itu takut kepada orang banyak, sehingga hukuman dijatuhkan kepada Kristus. Di dalam bagian ini, orang-orang atau mahkamah agama, imam-imam, ahli Taurat takut kepada orang-orang yang sudah percaya, sehingga mereka juga tidak menghukum Petrus dan Yohanes. Menarik kalau kita memperhatikan korelasi yang sebetulnya bisa kita lihat di dalam Alkitab, walaupun memang konteksnya berbeda, tetapi kita bisa melihat hal-hal yang sangat penting juga dalam bagian ini. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesudah Petrus dan Yohanes dilepaskan, maka apa yang terjadi? Sesudah Yesus dan Yohanes dilepaskan, mereka pergi kepada teman-teman mereka. Mereka pergi menceritakan segala sesuatu yang telah dikatakan imam-imam tua-tua dan kepala ahli Taurat kepada mereka. Lalu bagaimana dengan teman-teman mereka meresponi apa yang diceritakan oleh Petrus dan Yohanes? Maka mereka dikatakan teman-teman mereka mendengar, mereka membuka hati mereka, membuka telinga mereka mendengarkan apa yang disampaikan Petrus dan Yohanes. Lalu mereka berseru kepada Allah. Apa yang menjadi seru mereka adalah di dalam ayat yang ke-24b sampai ayat yang ke-30. Ini yang menjadi doa seruan dari orang-orang percaya bersama dengan Petrus dan Yohanes pada waktu itu. Saya akan bacakan untuk kita. Pertama, bahwa ayat 24 bagian B. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Roh Kudus dengan perantaran nabimu, dengan perantaran hambamu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia dan seterusnya. Jadi orang-orang percaya pada waktu itu mereka kemudian berdoa kepada Allah pencipta langit dan bumi. Mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka mengingat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Daud, bapa leluhur mereka. Mereka mengingat perjanjian lama, nubuat yang disampaikan oleh Daud. Dan itu juga digenapi dalam Kristus. Waktu orang-orang mensidangi Kristus, waktu Kristus diadili. Dan bahkan waktu Kristus dihukum. Mereka sudah melawan Kristus. Tapi sekarang ketika Kristus sudah naik ke surga, Kristus sudah mati, Kristus sudah bangkit dan naik ke surga, kini mereka melawan kami. Kini mereka mengecam kami. Maka orang-orang kemudian meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, berilah keberanian kepada hamba-Mu ini. Berilah keberanian kepada hamba-hamba-Mu ini. Untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Ayat yang ke-29. Ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ketika mereka diancam, dianiaya, mereka tidak mendoakan supaya musuh mereka dihukum oleh Tuhan. Mereka tidak mendoakan supaya musuh mereka dihancur. Tapi mereka justru mendoakan supaya mereka sendiri terus diberikan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan orang lain. Mereka memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan tanda. Hal ini penting untuk menyertai dalam pemberitaan Injil pada waktu itu. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita juga memohon kepada Allah keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, bergoyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka penuh
mereka semua penuh dengan Roh Kudus dan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka semua berdoa, lalu Roh Kudus memenuhi mereka. Dan Roh Kudus itu memberikan keberanian kepada mereka untuk memberitakan Injil Kristus. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, disinilah kita melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus memberikan keberanian kepada para murid untuk memberitakan Injil. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masuk ke perikop yang terakhir dalam bagian ini, cara kehidupan jemaat mula-mula. Bagaimanakah cara kehidupan jemaat mula-mula? Adapun kumpulan orang yang sudah percaya itu, lalu mereka sehati sejiwa. Ya, maka pertama bahwa bagaimana kehidupan jemaat mula-mula, mereka berkumpul. Ya, ada melakukan satu perkumpulan terhadap satu sama lain. Kalau kita melihat juga dalam pasal yang kedua yang sudah kita bahas. Ya, lalu mereka yang telah menjadi percaya melakukan satu persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya. Waktu mereka bersekutu, kalau dalam pasal yang kedua kita menemukan di sana mereka mendalami firman, mempelajari firman. Kenapa mempelajari firman? Kenapa? Karena penting. Firman itulah yang kemudian mengoreksi hidup mereka, memperbaharui mereka, supaya pengajaran yang selama ini mereka dapatkan dari imam-imam, dari ahli Taurat, dari orang-orang Farisi, dari orang-orang Saduki, dibereskan. Kemudian mereka diberikan satu pengajaran yang baru melalui para rasul-rasul. Oleh sebab itu dikatakan mereka mendengarkan kesaksian tentang kebangkitan Kristus yang disampaikan oleh para rasul. Ayat ke-33, dengan kuasa yang besar rasul-rasul itu memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah. Rasul-rasul terus mengajar mereka, terus memberikan kesaksian tentang Kristus kepada umat percaya mula-mula. Hidup mereka dipenuhi dengan kasih karunia yang melimpah-limpah. Dan di dalam bagian ini yang sangat penting juga, kalau kita perhatikan bahwa hidup jemaat mula-mula, mereka tidak mementingkan diri. Mereka tidak hidup dalam keegoisan, tetapi mereka rela berbagi. Di dalam ketulusan, rela berbagi. Dalam hati yang murni, hati yang tulus, iman yang sungguh pada Tuhan. Itulah yang menjadi tanda kehidupan umat percaya mula-mula. Sehingga tidak hidup dalam keegoisan. Lihat orang yang kurang, mereka berbagi. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-36 dan 37. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, yang artinya anak penghiburan. Orang Lewi atau seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladangnya miliknya, lalu membawa uang itu pada rasul-rasul, meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Menarik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, betapa indahnya hidup dalam bertuhan itu, hidup dalam beriman kepada Kristus. Sekalipun dalam situasi penderitaan, kesulitan, namun tetap percaya bagaimana Kristus menolong, tetap percaya dan menjadi saksi Kristus, memberitakan Kristus di tengah-tengah kesulitan itu juga. Sekalipun hidup dalam kesulitan, tetapi ada di antara orang-orang percaya yang lain yang memiliki kemampuan yang lebih, yang bisa menolong, yang bisa berbagi, sehingga tidak membiarkan yang lain atau orang-orang percaya yang lainnya hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesulitan, dan bahkan hidup barangkali mungkin sampai tidak makan. Inilah keindahan kehidupan jemaat mula-mula, hidup yang telah percaya kepada Injil Kristus yang diberitakan oleh para rasul. Bapak Ibu Saudara terkasih, maka dengan demikian kita sudah melihat satu bagian yang sangat penting di dalam pasal yang keempat ini. Roh Kudus terus bekerja, memberikan keberanian kepada para rasul untuk memberitakan Injil. Para rasul sekalipun dianiaya, ditekan, ditindas, dipenjara, mereka terus bergairah untuk menjadi saksi Kristus. Dan bagaimana orang-orang menerima Injil melalui pemberitaan mereka. Orang-orang yang menerima Injil lalu hidup dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera, hidup
sehati sejiwa, melimpah dengan ucapan syukur. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan menyertai kehidupan kita untuk menjadi saksi Kristus, untuk memuliakan Kristus, dan juga mengasihi sesama kita. Biarlah kita juga dapat dituntun oleh Tuhan, hidup senantiasa menyukakan hati Dia. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, tetaplah jadi saksi Kristus, memberitakan Injil Kristus, menyukakan hidup bagi Kristus dan juga memperhatikan kehidupan sesama. Tuhan menolong kita untuk menjadi alat dan berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu. Malam ini kami boleh menyelesaikan pembelajaran kami dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami terus bergairah menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami memohon pertolongan Tuhan supaya kami dituntun oleh Tuhan, diberi keberanian untuk memberitakan kasih Tuhan, memberitakan damai sejahtera Tuhan, memberitakan kabar keselamatan dari Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami memohon belas kasihan Allah untuk seluruh kehidupan orang-orang percaya dimanapun ada, supaya mereka juga memiliki hati yang terus mengasihi Tuhan. Dan juga kami terus berdoa untuk kehidupan situasi bangsa dan negara ini. Tuhan yang terus memimpin, menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Inilah rindu kami, doa kami yang kami naikkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami memohon. Amin.